Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Saudara-saudara terkasih, selamat pagi, selamat hari Minggu. Salam Sabda Siap Saji 24 Oktober 2021. Marilah kita berdoa. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah Bapa, sumber kebahagiaan sejati, bukalah mata hati kami untuk melihat karya-Mu yang agung dalam hidup kami sehari-hari. Semoga kami pun rela berbagi kebahagiaan dan saling bekerja sama untuk menggapai kebahagiaan hidup sejati, yaitu bersatu dengan Yesus Kristus Putra-Mu. Sebab Dialah Tuhan pengantara kami yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus dan murid-muridnya tiba di Yeriko. Ketika Yesus keluar lagi dari kota itu bersama murid-muridnya dan orang banyak berbondong-bondong, duduklah di pinggir jalan seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus anak Timeus. Ketika didengarnya bahwa yang lewat itu Yesus dari Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya diam, namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Orang buta itu lalu menanggalkan jubahnya, ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau kehendaki ku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, semoga aku dapat melihat." Yesus lalu berkata kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia. Lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Moto seorang uskup Denpasar yang bernama Monsignor Vitalis Jebarus adalah Domine ut videam. Tuhan, biarlah aku melihat. Diambil dari Injil yang berkaitan dengan Bartimeus. Apa usaha Bartimeus dalam cerita ini? Ketika dia mendengar sebagai orang buta ada Yesus lewat, dia berteriak-teriak. Apa yang teriakan? "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Sama baru-baru ini waktu pembukaan PON 20 di Papua, seorang biarawati asal ND berteriak-teriak, "Pak Jokowi, Bapak Jokowi, berhenti." Berhentilah dia, lalu Jokowi, Bapak Presiden menyapa susternya. Susternya histeris, sukacita. Demikian pula Bartimeus pasti lebih sukacita dari suster. Kenapa? Yesus bertanya, "Apa yang harus aku perbuat untukmu, sayang?" Jawabnya apa? "Tuhan, biarlah aku melihat." Lalu dipegangnya matanya dan sembuh. Awalnya dia hanya mendengar gunung itu warnanya biru. Sungai itu mengalir airnya bening. Batu itu berwarna hitam. Biri-biri itu kulitnya putih. Bunga-bunga merah, hanya mendengar. Sekarang betul melihat. Ya? Dia bisa melihat Mijiko Hibiniu. Merah, jingga, hijau, biru, ungu, dan sebagainya.
betapa dia bersuka cita. Boleh melihat. Bartimeus buta secara fisik, jasmani. Jangan lupa, kita pun juga perlu meneladani Bartimeus yang mencari jalan dan sadar akan kebutaan kita, yaitu dengan dosa-dosa. Dengan dosa-dosa kita menjadi orang buta yang menjadi egois. Tidak bisa berhadapan dengan orang, bersaing, benci, musuh, menjegal, berbuat jahat, dan itu semua untuk kesenangan pribadi. Berada dalam dosa. Tidak senang melihat orang lain bahagia. Dan inilah yang menjadi kebutaan kita dalam hidup kita secara rohani. Maka seperti Bartimeus ada keinginan untuk sembuh. Kita pun juga harus ada keinginan untuk sembuh. Kita ingin bertobat. Artinya meninggalkan cara hidup lama, berpikir buruk, berprasangka buruk, berkata-kata kasar, mabuk, pukul orang dan sebagainya. Dan merasa seperti algojo, bisa buat apa saja. Secara rohani, omong sepedas-pedasnya, semau gue, menyakitkan orang. Maka situasi ini harus digunting dalam hidup yang baru, yaitu melalui pertobatan, tahu etiket sopan santun, tahu ketaatan, tahu menghargai orang lain, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Belajar untuk rendah hati, sebagaimana Yesus solider, Allah yang menjadi manusia. Bartimeus tidak cacat mental, tapi cacat fisik. Kita cacat rohani. Ya? Jangan sombong. Karena itu dengan cacat rohani kita tidak bisa merasa bersatu dengan Yesus. Hidup kita kesepian. Karena kita tidak bisa membuka hati kepada Yesus. Coba cari waktu. 1 jam saja duduk bersama Yesus. Kalau dengan gadget, telepon bisa berjam-jam, ngerumpi bisa berjam-jam. Tetapi duduk dengan Yesus 1 jam rasanya lama sekali. Kalau tidak bisa 1 jam, ya setengah jam, 20 menit. Duduk betul di hadiratnya, rasakan kehadirannya sehingga dia hadir dalam langkah-langkah kita. Di dalam Injil ketika Bartimeus mau bertemu dengan Yesus, dia menanggalkan jubahnya. Apa arti jubah? Jubah berbicara tentang dosa. Dia tinggalkan baju yang sudah bau itu. Mendekati Yesus dan mendapatkan kehidupan baru. Bagaimana kita meninggalkan jubah? Datang mengikuti sakramen taubat, ungkapkan semua kesulitan dan dosa-dosa kita, dan kita pulang dengan hati yang jernih dan bersih. Itulah pelajaran dari Bartimeus. Cacat rohani kita, cacat mental kita harus direparasi melalui pertobatan, membuang yang lama dengan hidup yang baru. Seperti Bartimeus yang buta dicelitkan oleh Yesus. Maka kita juga minta kepada Tuhan agar Tuhan mencelitkan mata rohani kita sehingga kita bisa melihat yang baik, yang buruk, yang benar dan salah, dan kita senantiasa mempunyai rasa takut kepada Tuhan dan bersyukur untuk semua kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita setiap hari. Semoga semangat Bartimeus hadir dalam langkah-langkah dan hidup kita sebagai orang-orang yang dipilih oleh Tuhan Yesus sebagai putra-putri yang ganteng dan cantik secara rohani. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.